kita lanjutkan kembali. Pertanyaan saya di sesi sebelumnya yang masih menggantung, Pak Arief. Ya. Apakah sistem pendidikan yang ada saat ini memang bisa menciptakan bibit-bibit korupsi itu, Pak? Wah, itu pertanyaan dahsyat. Saya anggap dahsyat karena jawaban saya iya. Jawabannya iya? Iya. Apa yang terjadi, Pak, dengan sistem Jadi pendidikan begini, kita? sistem pendidikan secara teoritis akan menjamin untuk tidak akan ada korupsi. Saya ambil contoh pokoknya ya. Tujuan dari pendidikan di Indonesia itu menciptakan anak-anak generasi muda yang berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur, cerdas, bertanggung jawab, demokratis. Ya, ini ada 5. Ada 5. Apa yang terjadi? Ini sistem pendidikan kalau secara teoritis ya. Jadi oke, teorinya, tapi kita lihat sekarang pelaksanaannya. Di dalam pelaksanaannya, 5 tujuan ini yang dikerjakan oleh pemerintah maupun yang dikerjakan oleh kita semuanya, termasuk saya mungkin terlibat di dalamnya. Kita tidak sama sekali menjadikan akhlak mulia dan budi pekerti itu sebagai penentu kenaikan kelas. Tidak menjadi faktor determinan untuk lulus. Itu. Yang menjadi faktor determinan untuk lulus, yang menjadi penentu untuk kelulusan adalah nilai-nilai dari ujian nasional itu. Dan nilai-nilai yang ada di dalam raport itu. Jadi kita sudah tidak konsisten dan mengkhianati, saya memakai kata yang agak keras, mengkhianati tujuan pendidikan Indonesia. Nah, kalau umpamanya hanya nilai yang dikejar, hanya titel yang dikejar, hanya status yang dikejar, hanya cum laude yang dikejar, orang akan bermain di dalamnya sebab akhlak budi pekerti tidak jadi pertimbangan, tidak menjadi faktor determinan. Dan ini yang harus disempurnakan. Mohon maaf, meskipun kita tidak bicara tentang ujian nasional, yang harus dititipkan, karena Bapak Presiden minta supaya ujian nasional itu disempurnakan, supaya akhlak mulia budi pekerti menjadi faktor determinan juga. Jadi inherent, jadi masuk ke dalamnya untuk bisa menentukan kelulusan, kenaikan kelas, dan kesuksesan pendidikan. Selama sukses pendidikan hanya dilihat dari kepandaian, logika, tetapi tidak dilihat dari keunggulan kalbu, saya tidak berani mengatakan bahwa sistem pendidikan dalam pelaksanaannya itu menjamin. Tapi kalau sistem pendidikan secara teoritis, ya. Gitu. Nah, dalam pelaksanaan itu, Pak, mengukurnya bagaimana? Akhlak mulia itu dalam bentuk faktor determinan untuk menentukan kelulusan. Ada nilainya kah, Pak? Nah, itu. Ini, saya mudah-mudahan Mas Tias tidak termasuk perguruan yang semuanya harus ada nilainya. Baik, semua yang harus bisa diukur dan semua harus bisa teramati gitu. Ya. Sebab begini, dalam pendidikan itu ada bagian-bagian yang kita lihat hasilnya. Ya. Kita tidak lihat prosesnya. Jadi yang ikut diukur adalah proses mencapai hasil. Nah, yang harusnya dibalik, yang kita lihat nanti prosesnya gitu. Selama sekolah itu memproses pendidikan di sekolah itu umpamanya, kita unggulkan olahraga, ya. Salah satu itu. Olahraga itu saya anggap suatu instrumen kendaraan jitu untuk mencapai kejujuran terhadap peraturan. Umpamanya, main bola yang boleh pegang bola itu siapa? Kiper. Hanya kiper. Sedangkan yang lain harus pakai kaki. Pakai kaki. Kalau ada yang berbuat keliru, ya umpamanya gelandang tengah dia pegang gitu, kan itu kena kartu kuning, atau kena kartu merah. Ya, sehingga olahragawan yang bermain tim itu sangat terlatih untuk taat kepada aturan. Tetapi kalau olahraga yang penting adalah menang, begitu kalah ya berkelahi. Ini saya cerita agak sedikit melebar dan luas karena Anda bertanya soal sistem pendidikan. Jadi
ajakan saya hanya satu. Mari kita konsisten terhadap undang-undang pendidikan itu sendiri, dan memang sudah tercantum di sana kan? Sudah. Ya. Akhlak mulia dan bertakwa, itu beriman, itu ada di situ. Tapi bukan faktor determinan. Tetapi dia tidak menjadi faktor penentu dan determinan. Nah, kalau sekarang kepala sekolah dan dewan guru bersama-sama, umpamanya ada anak standar kelulusan 5,5, dia dapat hanya 5,3. Terus kita diskusikan, anak itu sebetulnya anak yang baik, akhlaknya bagus, budi pekertinya, dan sebetulnya tidak bodoh-bodoh banget gitu. Bisa lulus. Dia hari-harinya tentu kan lulus. Nanti akan kelihatan bahwa bangsa Indonesia ini menghormati akhlak dan budi pekerti yang luhur. Ya, baik. Jadi tidak melulu pada angka-angka, pada pelajaran-pelajaran yang sifatnya logika saja, mengasah otak saja. Harus ada olah otak, olah rasa, olah hati, dan olahraga. Lengkap Pak Arief ya. Baik.